Firman Tuhan hari ini diberi tema bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Untuk itu mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai kepada ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai kepada ayat yang ke-35 saja. Kalau sudah Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita. Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitab kita. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Begini firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Tema kita hari ini adalah, khusus tema kita pada bulan ini, bertumbuh dalam kasih. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat arti secara sederhana, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki setiap manusia yang muncul apabila ada rasa memiliki dan menyayangi. Jadi dalam arti yang sederhana, bahwa kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang muncul apabila ada rasa memiliki dan menyayangi. Makanya di dalam kasih itu ada yang namanya memiliki dan ada yang namanya sayang atau menyayangi. Thomas Aquinas mengatakan bahwa kasih adalah persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Atau dalam bahasa yang sederhana dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa kasih itu adalah persahabatan manusia yang diikat di dalam kasih Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh ini, itulah yang dikatakan elemen kasih atau unsur-unsur yang ada di dalam kasih, yaitu ada sabar, ada murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, dan ayat-ayat yang di bawahnya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini tadi, kita melihat bagaimana kita melihat pola hidup jemaat yang mula-mula ini adalah pola hidup yang mencerminkan orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu kan orang Kristen itu kan jumlahnya belum banyak. Karena waktu itu orang Kristen itu jumlahnya belum banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang saat itu, orang Kristen jumlahnya belum banyak. Tetapi walaupun jumlah mereka ini belum banyak, walaupun orang Kristen ini saat itu jumlahnya belum banyak,
mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Orang-orang Kristen ini mempunyai satu hal yang membedakan mereka dengan orang-orang yang bukan Kristen. Yang membedakan itu adalah bahwa orang-orang percaya itu mereka memiliki kasih di dalam hidup mereka. Amin. Itulah sebabnya dalam kekristenan atau dalam orang yang percaya kepada Kristus, dia harus memiliki kasih. Orang percaya itu harus memiliki kasih. Dan hari ini kita akan melihat dua hal tanda orang bertumbuh dalam kasih. Kita akan melihat dua hal atau dua tanda orang yang bertumbuh dalam kasih. Tanda yang pertama orang yang bertumbuh dalam kasih adalah orang yang bertumbuh dalam kasih tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Amin. Orang yang bertumbuh dalam kasih dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Kita perhatikan ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Jadi orang-orang percaya ini tidak seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Artinya ketika orang percaya ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka saat itu mereka sadar bahwa segala kepunyaan mereka itu bukan lagi miliknya mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka punyai itu akan mereka persembahkan, itu akan mereka korbankan untuk kepentingan bersama. Amin. Orang yang punya rumah, orang yang punya tanah, dia tidak lagi berkata ini rumahku, ini tanahku, tetapi mereka berpikir bagaimana mereka bisa saling menolong, bagaimana mereka bisa saling membantu, bagaimana mereka bisa saling mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Karena pada masa saat itu kumpulan orang-orang percaya ini bukanlah orang-orang yang kaya. Orang-orang Kristen yang dikatakan orang-orang Kristen saat itu bukanlah kumpulan orang-orang kaya. Mengapa sih ada orang atau mengapa sih orang yang punya rumah, mengapa sih orang yang punya tanah itu harus menjual tanah dan rumahnya? Mereka jual itu karena uangnya itu mau dipakai untuk kebutuhan bersama. Mereka jual tanah, jual rumah itu dipakai untuk kebutuhan bersama, untuk makan minum bersama. Karena dikatakan mereka itu berkumpul di dalam satu tempat, berkumpul dalam satu komunitas. Dari mana mereka akan makan minum? Maka kalau ada yang punya rumah, punya tanah, dia tidak sungkan-sungkan untuk menjual rumah atau tanahnya. Amin Bapak Ibu. Tapi saya tidak suruh Bapak Ibu jual rumah hari ini. Saya tidak suruh Bapak Ibu jual rumah. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bagaimana jemaat mula-mula ini begitu peduli kepada saudara-saudaranya. Jemaat mula-mula ini mereka tidak tega melihat, tidak sampai hati melihat kalau ada saudaranya yang tidak makan. Jemaat mula-mula ini mereka tidak sampai hati melihat kalau ada sesama orang percaya itu mengalami kekurangan. Dan mereka siap menjual apapun yang mereka miliki. Dan mereka siap berkorban apapun yang mereka miliki. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kalau mereka kemudian menjual segala harta miliknya? Apakah kalau mereka kemudian menjual kepunyaannya? Apakah mereka kemudian akan menjadi miskin? Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal terbesar yang menjadi kesulitan bagi orang percaya untuk bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kasih adalah ketika pikiran itu dipenuhi hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau berpikir tentang kesusahan orang lain. Tidak mau tahu dengan apa yang dirasakan orang lain. Hati tidak tergerak ketika saudaranya mengalami kesusahan dan berkata, siapa lu, siapa gua.
kesusahanmu, kesusahanmu. Kepunyaanku, kepunyaanku. Inilah yang menjadi penghalang orang-orang yang percaya kepada Kristus sehingga tidak bertumbuh di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang bertumbuh dalam kasih adalah orang yang ketika ada berkat, dia mau berkat itu dinikmati bersama-sama. Amin. Ketika kita memiliki berkat, kita mau berkat itu dinikmati bersama-sama, tidak dinikmati sendiri, tidak bersembunyi, tidak muncul ketika sedang banyak berkat. Tapi kalau lagi susah, datang ke gereja. Pak Pendeta, tolong doakan. Kami lagi kesusahan. Pak, tolong didoakan, Pak. Kami lagi punya banyak pergumulan. Tetapi begitu ada berkat yang diterima, justru tidak pernah nampak. Tidak mau tahu. Bertumbuh dalam kasih adalah orang yang tidak lagi memikirkan hanya dirinya sendiri. Tetapi orang yang bertumbuh dalam kasih adalah bagaimana dia berpikir supaya orang lain juga bisa diberkati ketika dia sedang diberkati. Amin. Walaupun harus mengorbankan harta miliknya. Di saat senang, ingat saudaranya yang susah. Amin. Di saat kenyang, ingat saudaranya yang lapar. Di saat bersuka cita, ingat saudaranya yang sedih. Di saat dapat THR, ingat saudaranya yang tidak dapat THR. Amin, Bapak Ibu. Bagi Anda yang dapat THR, ingat kami yang nggak dapat THR. Itulah yang dinamakan bertumbuh dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertumbuh dalam kasih bukan berarti kita tidak boleh mempunyai sesuatu. Jadi kalau kita bertumbuh dalam kasih itu bukan berarti kita nggak boleh punya sesuatu. Nanti seperti jemaat mula-mula, punya tanah dijual, punya rumah dijual, punya mobil dijual, punya sepeda motor dijual, semuanya dijual. Bukan itu maksudnya. Bertumbuh dalam kasih bukan berarti kita tidak boleh mempunyai segala sesuatu, tetapi dengan apa yang kita miliki, kita belajar bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Itulah yang namanya memiliki kasih. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Kita melihat bagaimana mereka sampai rela menjual harta miliknya. Tapi itu mereka lakukan karena mereka peduli kepada orang lain. Mereka mau berbagi. Mereka mau orang lain juga boleh diberkati, walaupun mereka harus berkorban. Orang yang bertumbuh dalam kasih itu, dia bukan orang yang kikir. Dia bukan orang yang pelit. Orang yang bertumbuh dalam kasih itu dia bukan orang yang memikirkan dirinya sendiri dan berpikir bagaimana supaya menjadi kaya, bagaimana menjadi sukses. Orang yang bertumbuh dalam kasih itu tidak berpikir bagaimana dia menjadi orang yang paling kaya dan tidak peduli kepada orang lain. Tapi orang yang bertumbuh dalam kasih, dia memiliki kesadaran bahwa dia hidup untuk memberkati. Amin. Orang yang bertumbuh dalam kasih memiliki kesadaran di dalam hidupnya bahwa dia ketika ada di dunia ini adalah dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya, maukah kita menjadi berkat bagi orang lain? Maukah kita berbagi dengan orang lain? Maukah kita menolong saudara kita yang kesusahan? Maukah kita menjadi orang yang peduli kepada saudara-saudara kita? Kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang bertumbuh dalam kasih, milikilah hati yang tidak lagi berpikir hanya berfokus kepada diri sendiri, tapi milikilah hati yang berpikir bahwa kita ada untuk memberkati orang lain. Amin. Kita ada untuk memberkati orang lain.
Jadi jangan berpikir terus kita diberkati. Tapi berpikirlah bagaimana kita juga bisa memberkati orang lain. Tidak harus jadi orang kaya, tidak harus jadi orang sukses untuk bisa memberkati orang lain. Tapi kita bisa melakukan apa saja, yang penting orang lain itu diberkati. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, orang yang bertumbuh dalam kasih, yaitu orang yang bertumbuh dalam kasih adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Amin, Bapak Ibu. Orang yang bertumbuh dalam kasih adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-35, di situ dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat yang ke-35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pola hidup jemaat yang mula-mula ini adalah kita melihat bagaimana mereka itu begitu bergantung kepada rasul-rasul. Jemaat mula-mula ini mereka itu begitu bergantung kepada rasul-rasul. Apa yang dikatakan rasul-rasul itu mereka taat. Ketika rasul-rasul ini bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka mereka juga mengalami kebangkitan. Kebangkitan dalam kasih. Tuhan Yesus bangkit, maka mereka kemudian juga mengalami kebangkitan dalam kasih, sehingga mereka itu rela menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul ini itu selalu dilakukan oleh orang-orang percaya saat itu, walaupun itu adalah sesuatu yang berat. Bagaimana mungkin kita berbicara mengenai peduli kepada orang lain sementara kita tidak pernah memberi? Bagaimana mungkin kita berbicara mengenai kasih tetapi kita tidak pernah memberi, tidak pernah berkorban? Karena di dalam kasih itu selalu ada pengorbanan. Amin, Bapak Ibu. Di dalam kasih itu tidak hanya menerima, tapi di dalam kasih itu, inti dari kasih itu adalah dia harus rela berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus, yang karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah kepada kita, karena kasih Allah kepada Bapak, Ibu, dan saya, dia sampai rela berkorban. Puncak atau inti dari kasih itu adalah bagaimana kita memiliki hati yang rela berkorban. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Inilah yang sedang diajarkan oleh para rasul-rasul kepada jemaat-jemaat itu. Bagaimana jemaat-jemaat ini harus memiliki semangat berkorban. Walaupun sulit, tidak mudah menjadi orang yang rela berkorban. Tidak mudah menjadi orang yang memiliki semangat untuk berkorban. Karena orang yang rela berkorban itu dia harus menyangkal dirinya. Orang kalau mau rela berkorban, orang kalau mau rela memberkati orang lain itu, dia harus melawan apa kata hatinya. Secara manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara, secara manusia, orang pasti hanya mau memikirkan bagaimana supaya dia sukses. Jarang orang mau berpikir supaya orang lain juga sukses. Apalagi kalau sama-sama usahanya sama. Kalau saya punya usaha jual lombok, tetangga saya jual lombok, pasti saya berpikir bagaimana lombok saya yang laku. Lombok dia tidak usah laku. Biasanya kan begitu, Bapak Ibu. Tapi jemaat-jemaat ini mereka begitu patuh kepada perkataan rasul-rasul. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat kekristenan pada masa kini, itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada
jemaat masa mula-mula. Kalau pada masa jemaat mula-mula itu jemaat itu hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Mereka tidak bertanya. Mereka tidak bertanya mengapa kami disuruh berkorban. Mereka tidak berpikir. Mereka tidak penuh dengan tanda tanya. Mengapa kami harus memikirkan orang lain. Tapi kalau pada masa kini, orang kalau disuruh berkorban dilihat dulu. Kita ini mau korban untuk apa ya? Kita ini nanti kalau berkorban mau dikemanakan ya? Biasanya kan begitu. Kita ini nanti kalau mau berkorban jujur nggak ya? Ada nggak laporannya? Biasanya gitu Bapak Ibu. Tetapi yang namanya orang yang sudah orang yang sudah bertumbuh dalam hal kasih, maka dia akan hidup dalam ketaatan. Dia tidak perlu berpikir ketika dia berkorban, ketika dia memberi, dia tidak usah berpikir lagi kemana itu semua. Kalau ada yang salah menggunakan, itu biar urusannya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita terkadang kan terlalu banyak mikir. Waduh, nanti kalau kami memberi kepada Tuhan sekian, nanti kemana uangnya semua? Orang sering mikirnya gitu. Akhirnya apa? Pemberiannya tidak tulus. Ya udah, kalau kita mau memberi, ya udah beri aja sama Tuhan. Urusan pengelolaannya biar diurusin sama yang mengelola. Jangan karena kita memberi terlalu banyak bertanya, ya akhirnya nggak jadi memberi. Penghalang orang untuk memberi itu adalah selalu banyak bertanya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlalu banyak bertanya, akhirnya ya itu hanya menjadi alasan saja untuk tidak memberi. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa ketaatan tidak ada pengenalan yang benar akan Allah. Jika kita tidak memiliki hati yang taat kepada Allah, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya. Amin. Tetapi ketaatan kepada Allah itu akan membawa kita mengerti akan sifat-sifat Allah kita. Karena itu, ketaatan adalah pintu gerbang untuk melihat, untuk merasakan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ketaatan itu adalah gerbang bagi kita untuk menikmati, merasakan dan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir Anda akan mengalami berkat. Jangan pernah berpikir Anda akan melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam hidup Anda. Jangan pernah berpikir Allah akan campur tangan dalam setiap masalah pergumulan kita, kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Kalau jemaat mula-mula itu mereka bisa taat dan selalu berkata ya akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah rasul-rasul itu juga ada yang tidak bisa dipercaya? Mungkinkah rasul-rasul itu juga adalah 100% itu orang yang jujur? Kalau kita melihat kepada hal yang negatif, kalau kita selalu berfokus kepada hal yang negatif, maka percayalah Bapak Ibu, pikiran negatif itu akan menjadi pintu masuk bagi iblis untuk mengambil sukacita Anda. Kalau kita selalu berpikir yang negatif, kalau kita selalu berpikir yang jelek tentang orang lain, maka Anda akan dipenuhi oleh iblis, kuasa setan, yang membuat Anda kehilangan sukacita. Tetapi pikiran yang positif akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat orang, berpikirlah tentang yang positifnya. Jangan berpikir tentang yang jeleknya. Karena sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang baik 100%. Nggak ada yang jelek 100%. Saya ulang sekali lagi. Sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Tapi jangan fokus kepada yang jeleknya. Tapi fokus kepada yang positif. Fokus kepada yang baik. Karena itu akan membuat kita
selalu melimpah dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang bertumbuh dalam kasih adalah orang yang taat kepada Allah karena ia sadar bahwa Allah sudah lebih dulu mengasihinya. Orang yang bertumbuh dalam kasih memiliki satu kesadaran bahwa Allah itu sudah terlebih dahulu mengasihinya, sehingga kita pun harus taat, harus tunduk, harus patuh pada Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Alkitab saya itu halaman 389. Ujung-ujung dia itu. Sebelum Yudas dan Wahyu. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apakah dikatakan perintah Tuhan itu berat Bapak Ibu? Apakah perintah Allah itu berat? Firman Tuhan berkata bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat kalau kita mau melakukannya. Kalau kita mau menjadi orang yang bertumbuh dalam kasih, maka lakukanlah perintah Tuhan. Taatlah perintah Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Anda akan menjadi orang yang bertumbuh dalam kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.